Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fathaila SH.MPD selaku dosen mata kuliah Pancasila, Bapak Dr. Izhar MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelum masuk ke materi yang judulnya para anak muda lebih tertarik budaya luar akibat perkembangan iptek, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aulia Oktaviana. Dan rekan saya Ahmad Geo Adenta, Akbar Al-Ma'ruf, Dia Ayu, Zara Humaira, Salma Salsabila, Intan Mistiani, dan Ludia Firjana. Latar belakang masalah. Filsafat adalah suatu hasil budaya manusia yang manusia secara kodrati dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan rohani berupa akal, rasa, dan karsa, sehingga filsafat adalah hasil dari kebulatan akal, rasa, dan karsa tersebut menjadi kebudayaan yang sifatnya non-material. Manusia dengan masyarakat dan budaya juga mempunyai hubungan yang erat dengan alam sekitarnya, termasuk lingkungannya, dan filsafat pun sebagai hasil budaya manusia tidak terlepas dari alam sekitarnya. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Menurut Taylor, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Anak muda saat ini cenderung lebih tertarik pada budaya luar akibat perkembangan iptek, karena akses luas terhadap informasi dan teknologi melalui internet memungkinkan mereka untuk terhubung dengan budaya global, media sosial, platform streaming, dan berbagai aplikasi memudahkan mereka untuk eksplorasi budaya, bahasa, musik, film, dan gaya hidup dari berbagai negara. Hal ini membuka pandangan mereka terhadap dunia yang lebih luas dan mendorong minat dalam memahami dan mengadopsi aspek-aspek budaya luar. Fokus masalah. Fokus masalah kelompok kami adalah tentang kondisi anak muda yang tertarik pada budaya luar akibat perkembangan iptek. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana solusi kakak sebagai pengurus sanggar tari ini agar anak-anak muda mau meramaikan lagi sanggar tari ini. Yang kedua, bagaimana pengaruh perkembangan iptek pada orang yang lebih tertarik pada budaya luar. Yang ketiga, apa akibat dari anak muda yang lebih tertarik pada budaya luar terhadap perkembangan sanggar tari Bulan Temenggal. Yang keempat, bagaimana perkembangan iptek mempengaruhi minat anak muda terhadap eksplorasi, penyerapan, dan adopsi budaya luar. Yang kelima, bagaimana pengaruh konten digital dan platform streaming sebagai hasil dari perkembangan iptek dalam membentuk persepsi, preferensi, dan gaya hidup anak muda terhadap budaya luar. Bab 2 yaitu sumber informasi. Subjudul disesuaikan dengan kebutuhan. Isi yang dituliskan di dalam bab 2 adalah mengenai sumber informasi, mengenai masalah yang diajukan yang berupa yang pertama media massa. Dengan mengutip informasi dari media massa, kami harap dapat memperkuat argumen dalam proposal kami. Cukup penting dalam perkembangan komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan mengacu pada perkembangan teknologi informasi, media massa merupakan alat transportasi komunikasi massa yang dapat menyebarkan sebuah berita atau informasi dengan jangkauan yang lebih luas, cepat, dan efisien.
Yang kedua, literatur buku. Literatur buku adalah salah satu sumber ataupun rujukan yang digunakan dalam berbagai kegiatan di dunia pendidikan atau kegiatan lainnya. Literatur juga dapat diartikan sebagai acuan yang digunakan untuk memperoleh informasi tertentu. Dikutip dari metodologi penelitian olahraga oleh Nofri Ghazali, literatur umumnya berbentuk buku atau segala macam bentuk tulisan yang memiliki sumber informasi yang jelas. Literatur dapat mencakup berbagai jenis karya sastra seperti puisi, prosa, cerita pendek, novel, dan lain-lain. Namun literatur juga bisa mencakup karya non-sastra seperti laporan penelitian, buku teks, ensiklopedia, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu media online. Dikutip dari buku Sosiologi Komunikasi, Dinamika Relasi Sosial di dalam Era Virtualitas 2019 karya Mahyudi, fungsi media online sama seperti fungsi media massa pada umumnya. Karena media daring banyak digunakan masyarakat baik untuk berkomunikasi maupun mencari informasi, terlebih lagi era serba digital saat ini. Yang keempat yaitu hasil observasi. Hasil observasi adalah teks yang memiliki fungsi sebagai pemberi informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Yang kelima yaitu hasil wawancara. Kelompok kami akan melakukan kegiatan wawancara di Sanggar Bulan, Temenggal, Pringsewu. Wawancara yang akan dilakukan kelompok kami yaitu yang ditujukan pada salah satu sanggar tari di Pringsewu yang memiliki keterkaitan dengan masalah anak muda yang lebih tertarik pada budaya luar negeri, dan hasil dari wawancara ini yang diharapkan kelompok kami dapat membantu untuk pemecahan masalah yang terjadi ini. Yang terakhir yaitu narasumber. Peran narasumber berfungsi sebagai pemberi informasi dan memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh penelpon. Selain itu, strategi yang digunakan agar pesan mudah dipahami dengan bahasa yang sederhana, menggunakan kata-kata yang tepat dan selalu meningkatkan kemampuan mengikuti perkembangan pada masa itu. Bab 3 Metode Pengumpulan Informasi. Subjudul terdiri dari 3. Yang pertama, teknik dan metode pengumpulan. Metode yang kami gunakan untuk mengumpulkan informasi adalah wawancara. Yang kedua, langkah-langkah pengumpulan informasi. A. Menentukan responden atau sasaran yang akan diwawancarai. B. Merencanakan pertanyaan wawancara yang relevan. C. Memilih metode wawancara. D. Membuat jadwal pertemuan dengan responden. E. Dengarkan aktif dan ajukan pertanyaan. E. Evaluasi hasil wawancara. Yang ketiga, jadwal pelaksanaan kegiatan. Yang pertama adalah video liputan pada Rabu 27 September 2023 dengan keterangan diskusi mencari masalah. Yang kedua, pengambilan video pertama pada Rabu 27 September 2023 dengan keterangan pengambilan video pertama. Yang ketiga, pengambilan video kedua Sabtu 30 September 2023 dengan keterangan pengambilan video kedua. Dan keempat, presentasi hasil liputan kegiatan Senin 2 Oktober 2023 dengan keterangan presentasi dalam kelas membahas kasus. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.